firman Tuhan yang akan diberikan oleh Pak Pendeta Nusliur. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, dalam kemurahan-Mu, bersama dengan persekutuan doa Tabita, Surabaya, dan sekitarnya, kami rindu mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman Tuhan itu kuasa Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Firman Tuhan itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman Tuhan itu kasih yang memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, orang sakit sembuh, orang lemah dikuatkan, orang ragu-ragu diteguhkan, orang putus dapat pengharapan baru, orang terikat dibebaskan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati ibadah ini, urapi hamba-Mu dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman. Kuduskanlah, biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kerajaan-Mu terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita secara gerejawi akan memasuki Minggu Prapaskah pertama. Dan tema utama di Minggu Prapaskah pertama ini ialah sikap mendengar. Dan hari ini saya beri judul Dengarkanlah Dia. Saya kutip dari Injil menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku dalam persekutuan doa Tabita, saya ajak kita untuk merenungkan prinsip ini. Yesus mengajak 3 orang murid. Ya, kita tahu ada 12 murid, dan 3 orang ini disebut inner circle, orang dalam, ya, ordal. Kalau murid-murid Yesus itu kan ada beberapa kategori. Ada yang dipanggil langsung oleh Yesus, ada yang dibawa oleh orang lain, dan ada yang ikut Yesus karena mendengar pengajaran dan melihat mujizat.
Tiga orang itu ialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ini sejalan dengan prinsip Alkitab bahwa untuk menjadi saksi yang absah terhadap sebuah peristiwa dibutuhkan dua atau tiga orang. Bahkan Yesus sendiri pernah bilang, dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Jadi prinsip ini tetap berlaku. Yesus berjalan menuju salib sebenarnya adalah salah satu cara atau cara dia untuk menaati kehendak Bapaknya. Dia naik ke gunung itu untuk berdialog dengan Bapaknya tentang tujuan perjalanan itu. Dan salib tidak bisa dihindari. Karena itu tujuan akhirnya ialah manusia mesti diselamatkan. Prinsip ini Yesus sedang mengajarkan satu prinsip pengambilan keputusan penting, baik pribadi, keluarga, gereja, marketplace. Pengambilan keputusan tidak berdasarkan feeling atau berdasarkan intimidasi dunia, tetapi sesuai dengan kehendak Bapa. Dan cara yang paling efektif mengetahui kehendak Bapa ialah berdoa dan mendengar apa kata Bapa, mendengar firman Allah. Saya hendak mengingatkan kita dan semua orang percaya bahwa kalau kita berdoa berarti Tuhan mendengar kita. Tetapi kalau kita mau dengar Tuhan, maka kita mesti membaca, mendengar firman Allah. Jadi banyak orang suka sekali berdoa dan minta Tuhan mendengar mereka. Tetapi mereka mengabaikan kalau kita mesti banyak mendengar Tuhan melalui firman. Seorang hamba Tuhan namanya Ed Paul, dia bapak pergerakan pria sejati di dunia. Dia pernah bilang begini, kekuatan komunikasi tidak terletak pada kemampuan berbicara, tetapi pada kemampuan untuk mendengar. Jadi, kalau kita mau supaya kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, komunitas, maka kita mesti bersedia mendengar. Karena mendengar sesungguhnya adalah sebuah pelayanan. Mendengar istri, mendengar suami, mendengar pemimpin, mendengar anak-anak. Dalam pengalaman pelayanan saya di berbagai tempat, dalam pemulihan keluarga, pemulihan pria, baik di dalam maupun di luar negeri, saya menemukan banyak sekali problematika yang muncul di keluarga. Bukan karena keluarga itu nggak punya uang atau nggak punya harta, tetapi karena banyak yang tidak didengar. Ada suami yang tidak didengar, terutama istri yang tidak didengar, mereka bisa mengalami sakit penyakit, kepahitan. Anak-anak bisa meninggalkan orang tua secara spiritual karena mereka tidak didengar. Bahkan banyak orang bisa keluar dari gereja karena pemimpin-pemimpin gereja tidak mendengar mereka. Dan Yesus mendengar umat, mendengar murid-murid, mendengar orang-orang yang minta belas kasihan. Dia mendengar Bapaknya. Dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung itu, kalimat ini muncul, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pertanyaan retorisnya ialah, mengapa Yesus didampingi oleh Musa dan Elia? Mengapa tidak didampingi oleh Abraham, atau Ishak, atau Yakub, atau Daud, atau tokoh-tokoh lain yang amat populer di Perjanjian Lama? Kenapa Musa dan Elia? Siapakah Musa? Siapakah Elia dalam peristiwa transfigurasi itu? Firman Tuhan yang dibaca dan diucapkan oleh Musa
tidak didengar oleh umat Israel dalam perjalanan mereka. Akibatnya kematian merajalela. Kita tahu sejarah Alkitab dalam kitab Keluaran. Begitu banyak orang Israel mati perjalanan karena tidak mendengar firman Allah. Sebab diucapkan oleh seorang Musa. Firman Allah juga diucapkan oleh Elia. Tidak didengar oleh para pemimpin, oleh para raja, oleh para pemimpin umat. Akhirnya umat mengalami kebinasaan. Dan disitulah muncul yang disebut karakter pembapaan. Itu sebabnya di kitab Maliaki pasal terakhir, sesungguhnya akan datang hari yang dahsyat itu. Yaitu, aku akan mengembalikan hati bapa kepada anak, dan hati anak kepada bapa, supaya bumi tidak dimusnahkan. Bahasa Inggrisnya, smite the earth with a curse, supaya kutuk tidak masuk. Kutuk itu masuk karena tiadanya Bapa. Bapa di sini bukan soal gender laki-laki, tapi Bapa di sini bicara tentang spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang menjadi protektor utama bagi kehidupan kekristenan, bagi keluarga-keluarga kita. Dan kalau kita perhatikan Alkitab, 400 tahun kurang lebih, Allah seolah-olah diam. Ada jurang besar antara kitab Maliaki dan kitab Matius. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Seorang hamba Tuhan berkata, kayaknya Allah sudah bosan. Seolah-olah bosan. Tapi dia diam. Dan pada akhirnya dia bicara. Ketika dia bicara, yang pertama diungkapkan ialah Yohanes Pembaptis datang mewakili atau gambaran roh Elia untuk mempersiapkan jalan dengan cara hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Pemulihan hubungan terjadi. Dan karena itu, kalau kita ingin hidup dan memiliki kehidupan, maka tidak ada pilihan kecuali dengarkanlah firman Tuhan. Hari ini kita tahu apa yang sedang terjadi bangsa kita. Orang bangun pagi yang dibuka bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, tapi yang dibuka ialah berita-berita tentang hasil-hasil pemilu dan seterusnya. Dan ini ikut memprihatinkan. Sehingga berita-berita yang begitu menyebar bisa mengganggu komunikasi, bisa mengganggu hubungan, dan seterusnya. Mari kita penuhi Indonesia kita dengan kebenaran firman Allah. Mengapa dengarkanlah dia? Ingatlah, kekuatan firman itu selalu diakhiri dengan kalimat-kalimat ini. Allah berfirman, demikianlah firman Tuhan, dengarkanlah firman Allah. Bahkan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah. Dan salah satu pengakuan orang Israel dalam Ulangan 6, Shema Israel, dengarkanlah, dengarkanlah. Musa, Elia, dan Yesus. Musa dan Elia sesungguhnya adalah juru bicara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah, tetapi mereka bukanlah kebenaran itu. Saya ulangi, Musa dan Elia menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran, tetapi mereka bukanlah kebenaran itu. Mereka ditampilkan Allah dalam peristiwa transfigurasi untuk mengingatkan umat bahwa pernah ada kematian dan kehancuran karena dua orang ini tidak didengar karena apa yang mereka ucapkan. Jadi peristiwa transfigurasi adalah cara Tuhan melakukan reminder terhadap umat bahwa kamu mati karakter, kamu mati dalam perjalanan, hidup potensimu itu tidak berdampak, hidupnya tidak maksimal, tidak menggenapi janji-janji Tuhan karena tidak mendengar firman Allah. Sebabnya Musa dan Elia ditampilkan. Nah, Yesus Kristus sendiri, dia tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu.
Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah sebabnya Bapa di sorga mengingatkan kita. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Karena dia adalah kebenaran. Pesan profetik bagi kita di masa prapaskah ini. Setiap orang diberikan ruang terbuka untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Bandingkan Ulangan 30 ayat 19-20. Musa bilang, hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tapi kemudian dia berikan jalan keluar. Tetapi aku perintahkan, pilihlah kehidupan. Jadi ada kebebasan memilih. Tetapi dia beri solusinya. Kehidupanlah pilihan utama. Kehidupan sejati didasarkan pada firman Allah yang adalah kebenaran Allah sendiri. Kehidupan sejati tidak didasarkan pada apapun, bukan pada jabatan, bukan pada harta kekayaan, bukan pada prestasi dan prestise, tapi kehidupan sejati didasarkan pada kebenaran Allah itu sendiri. Yang kedua, hidup dalam kebenaran Allah membutuhkan keberanian untuk bayar harganya. Di sana ada integritas, ada karakter, ada pengorbanan, ada kesediaan untuk menderita. Dan Yesus sendiri bilang, pada suatu kesempatan, kamu akan menderita karena namaku. Dalam situasi bangsa kita, situasi pemilu kita, kita bisa saksikan berbagai peristiwa yang cukup mengkhawatirkan, mengenaskan. Tapi saya percaya satu hal, bahwa kebenaran, dia tetap kebenaran. Tidak bisa disembunyikan. Yang ketiga, Yesus Kristus memilih penderitaan itu supaya kita diselamatkan dari hukuman kematian. Jadi bayangkan kebenaran itu begitu kuat, dahsyat. Nah, kalau begitu apa respons kita? Saya ingin mengatakan begini, hormatilah pengorbanan Yesus itu. Dengan cara apa? Bertekun dalam doa dan firman Tuhan. Sebab firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Dan ingatlah kebenaran ini saya kutip dari Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow. Sekali lagi, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi muncul pertanyaan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, saya ingin cerita kesaksian singkat saya. Ketika kami pelayanan di negeri China, 3,5 tahun pergi dengan istri saya atau juga dengan tim, bahkan beberapa kali pergi sendiri. Dan hampir 50 kota, kurang lebih 6.000 pasang keluarga bisa mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Baik melalui pemberitaan firman, melalui kesaksian-kesaksian, bahkan melalui mujizat-mujizat yang luar biasa. Peristiwanya terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2019 sebelum COVID. Dan itu memberi petunjuk bahwa kekuatan apapun tidak bisa mengubah manusia kecuali firman Allah.
Saya mendengar kesaksian-kesaksian yang tadi disampaikan, kedengarannya sederhana. Tapi dengar saya beritahu, kuasa Allah, kehebatan kedahsyatan Allah seringkali muncul. Bukan hanya hal-hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang begitu sederhana. Masih ingat peristiwa Elia? Dia didatangi Tuhan dengan datang angin kencang, datang badai. Tuhan tidak di sana. Tapi justru Tuhan datang melalui angin sepoi-sepoi. Dan itu juga bisa menjadi bisikan-bisikan yang hebat di dalam rumah tangga kita. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, jemaat dengan para pemimpin. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita suka dengar firman Tuhan. Kita rajin berdoa itu baik, tapi kita juga mesti rajin mendengar firman Tuhan. Sebab sekali lagi berdoa membuat Tuhan mendengar kita. Tetapi mendengar firman artinya kita sedang mendengar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi komunitas yang suka mendengar Dia. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu terbatas. Biarlah firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, menolong kami mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.